Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin al-muhtaramin jami'ul hadirin, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsamunakum. Para hadirin yang senantiasa insyaallah senantiasa dalam anugerah Allah, dalam naungan Allah, dalam hidayah dan perhatian inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhussu bidzikr, terutama di sini yang kami hormati para dewan pengurus Masjid Raya Bintaro Jaya, hafizahumullah wa ra'ahum wa ballaghahum aqsamunahum. Para dewan guru, para habaib, para tokoh masyarakat, para asatidz, dan segenap para hadirin yang pada malam hari ini Allah Ta'ala muliakan kita semua. Allah Ta'ala kumpulkan kita, Allah Ta'ala undang kita ke rumahnya demi untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana harapan kita insyaallah semoga pertemuan ini bukanlah menjadi pertemuan pertama dan terakhir kita, namun insyaallah pertemuan ini akan menghasilkan pertemuan yang leluhur, yang tinggi, di mana di padang mahsyar nanti insyaallah. Dan seperti ini pula insyaallah kita berharap kita akan berkumpul di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dikatakan tiap-tiap perkumpulan di dunia bila mana tidak menghasilkan perkumpulan di surga, maka itu perkumpulan dianggap sia-sia. Perkumpulan di dunia itu perkumpulan perkenalan, saling tatap muka di dunia dianggap sia-sia kalau seandainya tidak menghasilkan saling tolong menolong di akhirat nanti. Di sini ikhwan bersama kita berjanji, kita di sini saling tatap muka, walaupun mungkin sebagian tidak kenal nama, tapi jangan pernah melupakan muka yang pernah engkau temui. Perjanjiannya itu adalah bila mana aku nanti selamat di jembatan Siratul Mustaqim, maka wajib atasku untuk menolongmu. Dan pula bila mana engkau yang selamat dari jembatan Siratul Mustaqim, maka wajib atasmu untuk menolongku. Itulah perjanjian yang leluhur pada tiap-tiap perkenalan dan tiap-tiap perjumpaan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi janji ini dan Allah Ta'ala yuhaqqiq hadzal amal wa hadzal talab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan ar-rahimir rahman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi waladi adnan al-hadiri ma'a man shalla alaihi fi kulli zamanin wa makan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan fi kulli an ila yaumi wad'il mizan, wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya karimu ya mannanu ya dayyan. Nashhadu anna Allahu alladhi la ilaha illahu, wa nashhadu anna sayyidana wa azimana wa gurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadata abdin mu'tarifin bitaqsirih rajin afwahu wa ib'adahu min kulli zulmatin wa dujunnah, wa murafaqata nabiyhi fid dunya qablal jannah, wa an yakuna lahu min syahawatihi wa min hawa nafsihi wa min kulli su'in wigayatan wa junnah. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, hingga Allah Ta'ala mudahkan kaki kita untuk melangkah. Allah Ta'ala izinkan hati kita untuk mengingat, Allah Ta'ala izinkan lidah kita untuk menyebutnya dan menyebut kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala izinkan telinga kita untuk mendengarkan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan ikhwan, hakikat daripada salawat kita kepada Rasulullah itu adalah cerminan. Kita hanya mencerminkan apa? Mencerminkan Rasulullah dahulu yang sudah mengingat kita, Rasulullah dahulu yang sudah menyebut kita. Karena dikatakan seorang hamba itu dia tidak diizinkan
untuk menyebut nama Rasulullah, untuk bersalawat kepada Rasulullah. Tergetar hatinya ketika disebutkan nama Rasulullah. Tidak diizinkan untuk melampiaskan itu semua kecuali kalau Rasulullah dahulu yang sudah memulai mengingatnya, kalau Rasulullah dahulu yang sudah mencintainya, baru akan terpantul itu kepada hamba ini. Inilah cerminan daripada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana ikhwan kita bisa petik makna yang tinggi ini dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah ta'ala membahas bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Iya, Rasulullah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Rasulullah. Walaupun dalam sastra bahasa Arab huruf waw artinya dan, la yaqtadi tertib, akan tetapi tertibil Quran i'tibar. Allah ta'ala mendahulukan yuhibbuhum dulu. Iya, sang Nabi mencintai mereka. Dari cinta inilah baru timbul apa? Wa yuhibbunah, baru mereka bisa mencintai Rasulullah. Kalau Rasulullah belum cinta kepada mereka, tak mungkin mereka bisa cinta kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah belum mengingat mereka, tak mungkin mereka bisa mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakikat ini adalah cerminan dari Rasulullah ya ikhwan. Yang luar biasa lagi, cerminan ini pun dibalas lagi oleh, dipantulkan kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita mendengar hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Ma min musalli yusalli, ma min musalli au musallim yusalli au yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah ada seorang yang bersalawat atau memberikan salam kepadaku melainkan Allah ta'ala kembalikan ruhku kepada jasadku hingga aku bisa menjawab salamnya, kata Nabi Muhammad. Oleh karena itu dikatakan tiap-tiap majelis salawat itu hakikatnya adalah hembusan angin yang sangat harum, semerbak harumnya, yang mana angin itu berhembus dari mana? Dari Al-Madinah Al-Munawwarah, dari makam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tiap-tiap salawat kita pasti akan dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan cuma itu ikhwan, yang ajib lagi ini, padahal siapa yang pertama kali berbuat baik? Rasulullah dahulu yang mengingat kita. Kita hanya memantulkan perihal itu, tapi akhirnya pantulan itu dibalas oleh Rasulullah SAW dengan salawat, dengan salam. Kemudian apa? Bukan cuma itu, Allah pun ikut membalas. Ketika hati kekasihnya tergetar untuk mengingat seseorang hamba, Fulan bin Fulan, yang duduk sekarang di masjid ini bersalawat kepadaku, hakikatnya Rasulullah dahulu yang sudah mengingatnya. Allah Ta'ala melihat hati kekasihnya ini sudah tergetar untuk mengingat si Fulan, Allah pun ambil andil untuk membalasnya. Maka apa yang kita dengar sering hadis yang ma'ruf, tiap-tiap satu salawat dibalas dengan berapa? Dengan 10 rahmat dari Allah Ta'ala. Kalau seandainya satu rahmat itu ikhwan kita dapatkan dari Allah, itu sudah cukup luar biasa. Tapi ini 10 rahmat dari Allah Ta'ala. Apa manfaat rahmat itu? Kita sering dengar kalau satu salawat dibalas dengan 10 rahmat, dan terus begitu. Allah Ta'ala mengungkapkan perihal rahmatnya, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, ialah Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan salah, wassalah minallah rahmah, dan juga para malaikatnya. Untuk apa? Lihat, liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur, agar mengeluarkan kalian dari kegelapan ke cahaya yang terang benderang. Satu rahmat itu ya akhi, wahai saudaraku, satu rahmat itu bisa mengeluarkanmu dari kegelapan kegelisahanmu ke cahaya ketenangan, dari kegelapan maksiat ke cahaya ketaatan, dari kegelapan kesumpekan ke cahaya bahagia. Satu rahmat cukup, tapi ini 10 rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka orang-orang yang bersalawat. Wahakadha ikhwan, alhamdulillah, nikmat yang luar biasa kita dapatkan di majelis yang luar biasa ini. Tadi barusan kita mendengar dari akhina fillah Sayyid Isa Al-Kaf, bagaimana beliau memulai kalimatnya dengan bersyukur ikhwan. Kita duduk di sini, itu nikmat yang besar. Syuf, Allah Ta'ala memilih hamba-hambanya. Nggak sembarang orang ya bisa sholat isya berjamaah, nggak sembarang orang. Nggak sembarang orang bisa sholat subuh berjamaah. Allah Ta'ala pilih mereka. Allah Ta'ala yang membangunkan mereka
bisa akhirnya salat subuh berjamaah. Allah Ta'ala yang memudahkan langkah-langkah mereka dalam kegelapan malam, mereka tempuh untuk apa? Untuk salat berjamaah. Oleh karena itu dalam hadis yang ma'ruf dikatakan dalam Sunan Abi Dawud, basyiril masyaina fi dhulami ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang jalan dalam kegelapan malam menuju ke mana? Menuju ke masjid. Apa kabar gembiranya? Bin nurit tam, mereka akan diberikan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Cahaya itu akan menuntunmu kemana? Ke surga. Wah, ketika engkau berjalan dalam kegelapan malam demi fisabilillah, demi ke masjid, demi salat berjamaah, kegelapan malam itu akan dibalas dengan cahaya yang terang benderang di hari kiamat. Wa hakadha ikhwan. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, man shalal isya fi jamaah faka'annama gama nisfal lail, wa man shallas subuh fil jamaah faka'annama gama al-lail kulluh. Barang siapa yang salat isya berjamaah, pahalanya seakan-akan dia menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Dan barang siapa yang melanjutkan setelahnya salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan semalam penuh dengan ibadah. Alhamdulillah. Yang hakikatnya ikhwan, seringkali kita mendengar pembahasan kejayaan Islam nanti di masa depan, dan betul kita pasti dan kita yakini Islam akan senantiasa berjaya terutama di akhir zaman nanti. Tapi dikatakan kejayaan Islam nanti di akhir zaman itu berpatokan dengan apa? Dengan salat subuh mereka. Oleh karena itu pernah ya ikhwan, ada cerita di sini. Setelah terjadinya perang salib yang waktu itu kaum Nasrani mengambil kembali kekuasaan terhadap Masjidil Aqsa, dan dikeluarkan kaum muslimin dari situ. Ketika itu ada seorang muslim yang lewat dengan beberapa pastur orang Nasrani. Si muslim berkata, kalian ngapain capek-capek merampas masjid ini dari kami? Bukankah sudah tertulis di buku kalian, di kitab kalian, bahwasanya ini akan menjadi milik kami di akhir zaman nanti? Ini kata siapa ya? Kata orang muslim. Si Nasara, orang Nasrani ini menanggapi tanggapan orang muslim ini, dan dia waktu itu pastur. Dia tahu apa yang ada di kitabnya. Katanya, betul apa yang kau katakan. Betul. Kami tahu ini masjid, ini tempat nantinya akan menjadi milik kalian di akhir waktu nanti. Tapi juga tertulis dalam kitab kami bahwasanya itu zaman tidak datang melainkan salat subuh kalian persis seperti salat Jumat kalian. Nah, ketika itu akan datang kejayaan Islam. Ya. Jadi kita bisa ngukur nih, salat subuh kita berapa soft? 5, 6 soft, 7 soft. Jumatnya berapa soft? Nah, sejauh itulah kita dengan kejayaan Islam di akhir zaman nanti. Nah begitu ikhwan, dimulai dengan salat berjamaah isya dan subuh. Wah kata nikmat ini ikhwan, yang kalau kita syukurin, kalau kita mau bersyukurnya atas nikmat salat isya berjamaah, atas nikmat berkumpulnya kita di masjid ini, beriktikaf di masjid ini bersama kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat, kalau kita mau bersyukur, mau menunaikan syukur nikmat ini, kalau seandainya kita sujud di atas bara api sampai kita mati, itu nggak bisa membayar hak syukur untuk nikmat ini ikhwan. Betapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita mau bersyukur atas nikmat itu pun, syukur itu suatu nikmat yang kau harus syukuri lagi. Ini kita banyak nikmat nih. Alhamdulillah ya Allah, nikmat yang luar biasa. Perkataanmu alhamdulillah itu suatu nikmat dari Allah Ta'ala, yang mana semestinya engkau syukurin juga alhamdulillah itu. Dan terus nggak ada habis-habisnya. Oleh karena itu As-Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ketika beliau membahas perihal istighfar, beliau berkata, kita ini Allah, banyak dosa, kita beristighfar pun dalam istighfar kita kadang-kadang kita menghayal, kadang-kadang kita nggak konsentrasi dalam istighfar, yang mana itu perlu diistighfarkan lagi. Beliau berkata, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ini istighfar kita butuh diistighfarkan lagi. Ditanggapi oleh Sahibu Zubat, fa iyyaku istighfaruna yaftagiru limithlihi fa innana nastaghfiru. Walaupun demikian rupa, betul istighfar kita yang butuh untuk diistighfarkan lagi, tapi namun tetap kita senantiasa akan beristighfar.
Begitu pula walau seandainya nikmat ini perlu kita untuk syukuri, dan syukur nikmat itu perlu kita untuk syukuri, tapi senantiasa kita akan senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat yang luar biasa, ikhwan. Hakikat daripada syukur yang kita fahamin, syukur atas nikmat. Ini nikmat yang luar biasa kita dapatkan sekarang. Ya, alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Ayo naik ya akhi, ayo naik tingkat yang di atasnya sedikit. Kalau orang yang bersyukur atas nikmatnya, itu namanya syakir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya ada di kalangan hamba-hambanya itu yang orang senantiasa bersyukur dan mereka itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Bedanya apa antara syakir dan syakur? Oh, beda jauh. Kalau syakir, orang yang mensyukuri atas nikmat, itu syakir, itu biasa. Tapi kalau syakur yang langka, mereka senantiasa mensyukuri atas semua takdir Allah, baik pun itu berupa nikmat ataupun secara zahirnya berupa musibah. Itu ikhwan. Nah, kayak gini namanya apa? Namanya syakur. Musibah pun mereka syukurin. Yang keluar dari lisan mereka bukannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi yang keluar senantiasa adalah alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah mereka orang yang syakur. Dan derajat yang leluhur ini, derajat syakur ini tidak mungkin kita raih kecuali dengan apa? Dengan kekuatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang sudah jatuh cinta, ya enggak? Apa yang datang dari kekasihnya itu indah. Betul enggak? Betul. Dikasih hadiah sama kekasihnya, oh, girang dia. Kekasihnya marah-marahin dia, juga girang. Bahkan kalau seandainya digampar sama kekasihnya, keenakan. Karena apa? Karena cinta. Itulah rahasia cinta, ya kawan. Cinta itu membuat suatu yang datang dari kekasih itu enak. Dalam bahasa Arab dikatakan darbul habib ka'akliz zabib. Tamparan kekasih bagaikan kismis, katanya. Nah, begitu dalam bahasa Arab. Kalau seandainya seorang sudah jatuh cinta kepada Allah, benar-benar cinta sama Allah Ta'ala, maka apa yang dia dapatkan dari Allah dia nikmatin, yang adanya akhirnya dia syukurin. Allah kasih dia nikmat, alhamdulillah. Allah kasih dia musibah juga, alhamdulillah. Selagi ini dari Allah, maka itu enak. Dengan ini dia bisa menggapai derajat syakur. Wah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita cinta kepadanya. Yang mana ikhwan, kalau mau cinta kepada Allah, mendapatkan cinta Allah, itu cinta kepada Allah itu luar biasa. Syuf ya akhi, satu butir daripada cinta kepada Allah itu membuatmu terlena dari alam semesta. Yang mana cinta itu kalau seandainya sudah masuk ke hatimu, sudah bisa tergila-gila kita. Dalam doa mereka berdoa, ya Allah bidzarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Ya Allah, berikanlah kami walaupun satu butir daripada cintamu sehingga kami bisa terlena dari semua alam semesta ini. Begitu kata Imam Haddad. Cinta kepada Allah tak mungkin kita raih kecuali kalau seandainya kita benar-benar telah tenggelam dalam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar-benar cinta sama Rasulullah, nah baru kita baru akan merasakan bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun cinta kepada Rasulullah itu yang tadi kita dengar dari Habib Isa perlu pembuktian kan katanya. Cinta ini ya akhi, suatu yang luar biasa. Mungkin tiap-tiap dari kita yang hadir di sini pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Kalau kita memang memahami cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, jangan jauh-jauh. Yuk kita kiaskan dengan alam nyata kita. Mungkin semua kita pernah jatuh cinta. Kadang-kadang kita mengaku cinta, padahal bukan cinta. Pernah nggak ente jatuh cinta sama orang, gara-gara cinta itu akhirnya ente nggak nafsu makan, ya enggak? Mau minum, lihat gelas ada bayangannya si fulan di gelas itu. Mau tidur nggak bisa, bolak-balik kanan kiri nggak bisa tidur. Kenapa? Terbayang-bayang si fulan. Pernah nggak kayak gitu? Berarti pernah merasakan cinta, walaupun kepada makhluk, walaupun siapa itu nggak peduli kita, tapi inti pernah merasakan cinta itu.
Ayo coba kiaskan ini dengan cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita sampai nggak nafsu makan, sampai nggak nyenyak tidur karena cinta kepada Rasulullah? Pernahkah itu? Nah, itu suatu pertanyaan ya ikhwan. Kiaskanlah dengan cinta yang pernah engkau rasakan. Kalau seandainya cinta itu sudah masuk ke hati, benar-benar masuk ke hati, maka dia akan membakar hati itu ya ikhwan. Dan orang itu akan menderita karena cinta. Cinta yang indah adalah cinta yang penuh penderitaan. Kalau cinta tanpa penderitaan, maka tidak indah cinta itu. Kenapa cinta menjadi indah? Karena ada penderitaan di dalamnya. Makin menderita, makin indah cinta itu. Allahu Akbar. Wa hadha huwal hubb. Oleh karena itu ya ikhwan, kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan cinta yang luar biasa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi berkata, "Ma fadalakum Abu Bakar bi kathrati shalah wala siyam walakin bi syai'in wagara fi qalbih." Abu Bakar ini menjadi utama di kalangan kalian bukan karena banyak salatnya, bukan karena banyak puasanya, bukan, tapi apa? Karena ada di hatinya sesuatu yang tak ada di hati yang lain. Para ulama menafsirkan apa sesuatu itu? Itu adalah kekuatan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam manaqibnya dikatakan, ketika kami kalau lewat berpapasan dengan Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kami akan mencium aroma hati yang terpanggang dari nafasnya. Kalau kita beli hati nih, hati ayam apa hati kambing, kita bakar tuh, gimana itu baunya? Ya, begitulah persis nafasnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bukan karena dia makan hati, bukan, tapi karena memang hatinya sudah terbakar, benar-benar terbakar, sampai itu aroma nafasnya seperti itu ikhwan. Inilah cinta yang sejati. Cinta yang membakar hati itu luar biasa. Kalau seandainya orang meninggal karena terbakar hatinya karena cinta, inilah derajat yang paling tinggi di kalangan orang yang syahid, orang mati syahid. Orang mati syahid itu banyak, bukan cuma di perperangan, meninggal mati syahid. Pelajar ketika meninggal mati syahid. Pekerja fisabilillah mati syahid kalau meninggal. Ibu hamil melahirkan meninggal mati syahid. Tapi syahid yang paling tinggi adalah syahidul hubb. Syahid karena cinta. Cinta membakar hatinya sampai mati. Nah, ini namanya syahid baru. Nomor satu syahidnya. Sampai-sampai di sini sebagian ulama menafsirkan hadis yang indah ya ikhwan. Nabi SAW menceritakan ada kaum mukminin nanti di hari kiamat ketika mereka melewati jembatan Shirathul Mustaqim, maka mereka membawa cahaya yang luar biasa, cahaya itu. Sampai-sampai api neraka mengeluh dari mereka. Si neraka berkata begini, "Juz ya mu'min fa inna nuraka atfa'a lahabi." Juz ya mu'min, ayo cepat lewat wahai mukmin. Kenapa? Fa inna nuraka atfa'a lahabi, karena cahayamu itu memadamkanku. Kata si neraka. Berkata kaum sholihin, tahu nggak cahaya apaan itu? Cahaya apa sih yang bisa memadamkan api neraka? Itu adalah cahaya cinta. Cahaya cinta kepada Allah. Cahaya cinta kepada Rasulullah yang membakar hati seorang mukmin itu panas. Bahkan api neraka pun mengeluh daripada panasnya cahaya itu. Nah, begitu ikhwan cinta. Cinta luar biasa ya ikhwan. Cinta itu mahal. Maka jangan engkau berikan cintamu kepada sembarang orang. Berikanlah cintamu kepada seseorang yang juga mencintaimu, yang akan menyelamatkanmu di dunia dan di akhirat nanti. Wah kata. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Begitu ya ikhwan. Baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah semulia-mulianya makhluk. Naam. Manba'al wujud wa ashraf kullu mawjud. Sumber keberadaan alam semesta baginda sallallahu alaihi wasallam dan makhluk yang paling mulia. Yang mana kalau kita lihat setiap ada kemuliaan pasti bercabang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu menjadi mulia karena ada hubungan khusus dengan Rasulullah. Tempat menjadi mulia karena juga ada hubungan khusus dengan Rasulullah. Kalau kita melihat perihal makan tempat, apakah tempat semua sama? Oh tidak, Allah Ta'ala membedakan.
tempat ini lebih utama dari ini, masjid lebih utama dari yang lain. Bahkan dikatakan dalam hadis, ketika seorang mukmin melewati tanah dan dia berzikir, maka tanah itu akan berkata, laqad marra bi al-yawma dzakirun lillah fa hal marra bikum. Sungguh hari ini telah lewat di atas orang yang berzikir kepada Allah. Apakah ada di antara kalian yang sepertiku? Kata tanah itu. Dia bangga ketika seorang mukmin yang berzikir lewat di atasnya. Dia menjadi mulia. Masjid lebih mulia daripada yang lain. Mekah menjadi mulia, lebih mulia dari yang lain. Pun Madinah seperti itu. Tapi entar dulu lihat. Tahu nggak di mana tempat yang paling mulia? Tempat yang paling mulia di alam semesta. Apakah itu arsy atau itu kursi atau itu mizan atau apa tempat itu yang paling mulia? Sepakat ijma' ulama sebagaimana disebutkan Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Ijma'. Ajma'al ulama sepakat semua bahwa tempat yang paling mulia di alam semesta adalah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling mulia ini lebih mulia daripada arsy, lebih mulia daripada kursi. Ada apa gerangan? Ini tempat biasa karena mempunyai nisbat yang khusus ke Rasulullah SAW. Madinah menjadi mulia karena ini tempat tinggal Rasulullah. Mekah menjadi mulia karena itu tempat kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Makin dekat hubungan tempat itu dengan Rasulullah, maka dia makin menjadi mulia. Poin pertama, masalah tempat. Kalau kita lihat masalah waktu dan zaman, apakah zaman semua sama? Oh enggak, beda. Kalau lihat daripada segi hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Betul. Bulan yang paling mulia banyak. Ramadan, sayyidus syuhur. Ramadan adalah penghulu bulan-bulan. Wah, kata. Beda ikhwan. Nah, kalau masalah tempat tadi itu dibahas oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Uddatul Inabah fi Amakinil Ijabah. Di situ beliau menyebutkan tempat-tempat yang mulia dan semua kemuliaan itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Kalau masalah waktu dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi dalam kitabnya Fadailul Awqat. Disebutkan waktu-waktu yang mulia. Kalau kita merujuk semua akan kembali ke nisbah kepada Nabi Muhammad SAW. Tahu nggak waktu yang paling mulia itu apa? Malam yang paling mulia itu apa? Apakah malam Lailatul Qadar? Bukan. Malam nisfu Sya'ban? Juga bukan. Malam apa? Malam yang paling mulia kalau bagi baginda adalah malam Isra Mi'raj. Betul. Tapi kalau bagi kita umat Rasulullah, dengan ijma' juga antara ulama, dengan sepakat ulama bahwasanya malam yang paling mulia bagi umat Rasulullah adalah malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu malam lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar ataupun nisfu Sya'ban atau Isra Mi'raj atau yang lainnya, malam kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menjadi mulia? Karena mempunyai nisbah yang khusus, mempunyai ikatan khusus dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Waktu kalau seandainya dia punya nisbat yang khusus maka menjadi mulia. Dan terus seperti itu. Itu perihal waktu. Perihal zat individu, orang pun seperti itu. Allah Ta'ala pilih para anbiya dan mursalin, ya kan? Dan Allah Ta'ala pilih yang 25. Dari 25 Allah Ta'ala pilih 5. Yang mana paling afdalnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'anil shigagi dalam Jawharut Tauhid. Kenapa yang 4 yang lainnya itu menjadi mulia juga? Ulul azmi itu karena mereka sama dengan Rasulullah dari segi mujahadahnya dalam berdakwah. Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Nabiullah Nuh, wahakar. Kemudian Allah Ta'ala juga pilih ketika baginda SAW baraz, maka Allah Ta'ala pilih sahabatnya. Dicomotin tuh, satu dari Persia, Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi dari jauh-jauh, yang dari Yaman, yang dari Mekah, Madinah, banyak, wahakar. Nah dari Suriah, dari Syam. Dipilihin karena mereka adalah orang-orang terbaik di zaman itu untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang banyak itu siapa yang paling afdal di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tertib khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kenapa 4 itu lebih afdal? Karena mereka mempunyai hubungan yang khusus kepada Rasulullah daripada yang lainnya. Yang paling afdalnya Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena ini luar biasa, mempunyai ikatan yang khusus dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah waktu itu Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, bagaimana ketika engkau bermalam 3 malam hanya berduaan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam? Di mana ketika hijrah itu, cerita hijrah kan? Di Goa apa ya? Di Goa Sur. Sayyidina Abu Bakar Siddiq 3 hari 3 malam berduaan sama Nabi SAW. Oh, itu masa-masa terindah kata beliau. Sampai-sampai akhirnya Sayyidina Umar berkata, Lailatun min Abi Bakar
khairun min Umar wa Umar. Satu malamnya Abu Bakar itu lebih baik daripada Umar dan seluruh umurnya Umar gitu. Oleh karena itu, karena ada nisbah yang khusus kepada Rasulullah, maka apa? Maka menjadi yang paling mulia. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya ikhwan, kalau engkau mau kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang tidak ada habisnya, kemuliaan yang abadi, maka carilah kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat menjadi mulia, waktu menjadi mulia, orang menjadi mulia karena ada kedekatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat padahal ya, sebenarnya mereka sudah puas dengan kebersamaan dengan baginda, tapi apakah mereka puas? Enggak. Justru mereka sangat kehausan dengan kebersamaan itu. Kan kenapa? Karena mereka telah mencicipi. Yang kalau kita ini, kita nggak terlalu memahami tentang hakikat kebersamaan karena kita nggak pernah mencicipi. La ya'rifu syauqa illa man yukabiduhu wala sababata illa man yu'aniha. Tidak mengetahui arti rindu kecuali mereka orang yang pernah merindu. Tidak mengetahui arti cinta kecuali mereka orang yang pernah jatuh cinta. Karena sahabat telah merasakan nikmatnya kebersamaan dengan baginda SAW, akhirnya mereka terus senantiasa mencari kebersamaan itu, sampai akhirnya seorang sahabat yang ma'ruf, Thauban, akhirnya jadi sakit kuning, sakit, menderita. Gara-gara apa? Gara-gara hanya terlintas di hatinya suatu pikiran. Apa ya pikiran itu? Ya Allah, nikmat sekarang kita sama Rasulullah, tapi kalau seandainya aku mati nanti, kalau seandainya aku di neraka dan baginda di surga, ya nggak bakal lagi ketemu Rasulullah. Pun kalau seandainya aku masuk surga, pasti Rasulullah di atas, aku paling bawah. Susah untuk ketemu Rasulullah. Ini pikiran menghantuinya. Akhirnya dia sampai sakit kuning dalam riwayat itu. Baginda menjenguk akhirnya. Ma baluka ya Thauban? Ada apa ceritamu wahai Thauban? Gali ya Rasulullah, terlintas di hatiku begini. Maka keluarlah hadis yang luar biasa. Ketika itu Sayyidina Anas bin Malik berkata, sungguh tidaklah pernah aku senang setelah keislamanku seperti hari ini ketika aku mendengar hadis ini. Apa hadisnya? Anta ma'aman ahbabta. Wahai Thauban, tenang, engkau di hari kiamat nanti bersama orang yang engkau cintai. Jangan diukur dengan akal. Di surga antar di atas di bawah enggak. Inti siapa yang itu cintai, engkau akan bersama dengan baginda SAW. Oleh karena itu ikhwan, dalam riwayat hadis, barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 setiap hari, zahamat katifuhu katifi, maka dia akan masuk surga bersandingan pundaknya dengan pundakku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lihat cerita sahabat, padahal mereka bersama Rasulullah terus. Sayyidina Anas bin Malik khadimu Rasulillah, pembantunya Rasulullah SAW. Ketika beliau mau meninggal, beliau berwasiat, kalau aku mati, ini ada 3 helai rambut Rasulullah, kuburkan aku dengan 3 rambut ini. Letakkan 3 rambut Rasulullah ini di mana? Di bawah lidahku. Dan tutuplah mulutku, dan kemudian kuburlah aku dengan rambut yang mulia ini. Inilah Anas bin Malik. Yang Masya Allah kita mendengar manaqib yang luar biasa tentang Anas bin Malik. Tapi ada satu perkara yang jarang diceritakan tentang beliau. Beliau berkata, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah. Beliau berkata, ma min lailatin illa wa ana ara fiha habibi. Tidaklah aku melewati malam melainkan aku melihat kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Anas bin Malik. Lihat lagi sahabat yang lain, siapa? Sayyidina Khalid bin Walid. Kalau kita mendengar sosok seorang sahabat Sayyidina Khalid bin Walid, kita pasti akan langsung tahu, oh ini sahabat panglima perang. Dan betul, menjadi luas daerah Islam karena berkat beliau di zaman Al-Khalifah Al-Ula dan Al-Thani. Jasanya besar. Tapi lihat apa rahasia kemenangannya. Beliau berkata, tidaklah aku memasuki medan perang melainkan aku menggunakan imamah. Ahlan wa sahlan bil Habib. Radul Habib, hayakumullah. Ya hayya bil Habib Muhammad. Ahlan wa sahlan bihi. Sayyidina Khalid bin Walid berkata, tidaklah aku memasuki medan perang melainkan aku menggunakan imamah yang mana di dalam imamah itu ada 3 helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi gitu ya ikhwan. Senantiasa mereka mau bersama Rasulullah di dunia, di kuburan mereka sampai di akhirat. Kalau mau bersama Rasulullah di akhirat nanti,
maka mulailah kebersamaan itu di dunia ini. Semua kita tahu hadits syafaah, ya kan? Di akhirat nanti ketika semua orang bingung di padang mahsyar, semua akan merujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, yang bisa merujuk mencari Rasulullah hanya mereka yang sudah kenal sama Rasulullah. Hanya mereka yang sudah pernah melihat muka Rasulullah. Kalau seandainya kita di dunia ini nggak kenal sama Rasulullah, nggak pernah lihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti kita bakal cari Rasulullah. Pertanyaan, ente cari siapa? Muka yang mana ente cari? Pernah lihat muka itu? Pernah ketemu muka itu? Kenal nggak? Nyari siapa? Aku bakal nyari Rasulullah. Emang tahu mukanya bagaimana? Siapa yang bakal kita cari ikhwan di akhirat nanti? Tak ada yang bisa mengenali baginda di akhirat nanti kecuali mereka yang sudah kenal dengan baginda di dunia ini. Wah, kata, carilah bagaimana cara untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ikhwan? Kita membaca di Sahih Bukhari, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi, man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqظah. Mimpi Rasulullah itu suatu yang luar biasa, jaminan untuk bisa engkau nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Barang siapa yang melihatku, maka niscaya dia akan melihatku dalam alam kenyataan. Ulama berkata, ketika orang mimpi Rasulullah, maka dia akan melihat baginda dalam alam kenyataan seperti ini. Paling tidak ketika dia sakaratul maut, alangkah indahnya bila mana datang malaikat Israel mencabut nyawa kita dan di samping kita baginda sallallahu alaihi wasallam mentalginkan kita. Itulah harapan kita ikhwan. Carilah momen itu mulai dari sekarang. Perbanyakin salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Carilah bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kebersamaan itu dimulai dari sekarang. Tidak ada kebersamaan dengan baginda di akhirat nanti kecuali mereka yang telah bersama baginda di dunia ini, bersama baginda di hatinya, bersama Rasulullah di lisannya, bersama Rasulullah di penglihatannya, bersama Rasulullah di telinganya. Berkat bulan Maulid ini ikhwan, semoga Allah Ta'ala lahirkan Rasulullah di hati kita. Semoga Allah Ta'ala lahirkan Rasulullah di mata kita. Allah lahirkan Rasulullah di lisan kita, di pendengaran kita. Semoga Allah Ta'ala lahirkan sosok Rasulullah di rumah kita, di lingkungan kita, di masjid kita. Yang artinya apa? Berjalanlah dengan pola jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man aradal murafaqah fa alaihi bil muwafaqah. Semoga Allah Ta'ala yubarik namadakum fi hadzal majma'al azim wa yubarik fi hadzal masjid. Semoga Allah memberkahi masjid ini dan yang salat di sini, yang berkunjung di sini, yang duduk di sini, dan memberkahi semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Yang harapan kita semoga ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan kemuliaan waktu yang mulia ini dan tempat yang mulia ini, ya Allah, bangunkanlah bagi kami rumah yang istimewa untuk kami di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bangunkanlah di hati kami rumah yang istimewa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami mendapatkan kebersamaan dengan baginda di dunia, inda sakaratul maut, di barzakh, di jembatan Shiratal Mustaqim, di padang mahsyar, dan masuk surga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair khair wa anhum alaihi wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi agir a'inahu bina fid dunya wal akhirah wa haqiq fina muradahu syarif wa hannin ilaina ruhuh bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna kamal mutaba'ati zahir wa batin warzuqna dawam musyahadati fi afi hatta la yaqib anna tarfat ain bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi